بركاته وأسراره وأنواره وعلومه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إني أعوذ بك أن أذل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها بالدنيا والآخرة ومن المقربين. يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مضيئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Minal munjiyati az-zuhdu fid dunya. Di antara hal-hal yang menyelamatkan amal untuk diterima oleh Allah adalah az-zuhdu fid dunya. Kita cari tata lawan dulu, jadi supaya kita memahami tidak salah. Lawan kata az-zuhud adalah ar-raghbah. Ar-raghbah berarti berharap, ngarep-ngarep dunia. Lawan kata dari az-zuhud atau al-khiris yaitu rakus, kemeronyok nak dunia. Dan zuhud artinya apa? Kalau zahada diartikan taroka, ya tidak mungkin kita meninggalkan dunia, kita hidup di dunia. Tapi kita ambil dari lawan katanya, maka kita bisa mengartikan sikap tidak terlalu bergantung. Itu penting. Zuhud. Karena kita mengerti dunia akan binasa. Jadi karena itu tidak usah kita terlalu bergantung. Supaya fokus hidup kita ini tujuannya adalah untuk menuju ridhonya Allah di akhirat, maka menganggap dunia tidak bernilai dibanding dengan akhirat. Jadi caranya adalah katakanlah dunia ini tidak bernilai kalau dibanding dengan akhirat. Suatu saat Rasulullah
Sesalam jalan-jalan ketemu bangke. Bangkenya kambing yang kupingnya puret. Kambing puret, kupingnya puret elek ya. Rasulullah kemudian mengambil bangkai kambing yang kupingnya puret tadi, cingkiwing ini. Siapa yang mau ini katanya? Siapa yang mau ini? Ya Rasulullah, siapa mau, dia adalah apa? Bangkai, itu pun telinganya puret. Rasulullah menjawab, ad-dunya ahwanu min hadha. Ad-dunya ahwanu min hadha. Dunia lebih hina daripada ini. Ad-dunya ahwanu min hadha. Sudah bangkit, kemudian telinganya puret. Ini kambing terjelek. Jadi kemudian seperti apa kita menyikapi dunia ini? Kalau bukan nanti kembali ad-dunya apa masra'atun apa? Lil akhirah, sebagai ladang untuk menuju akhirat. Terutama bagi orang-orang yang alhamdulillah mendapatkan kelapangan. Terus bagaimana kemudian menyikapinya? Sementara zuhud ini beliau Abu yang mengatakan innahu min afdalil munjiyat. Termasuk paling utamanya hal yang menyelamatkan amal, wa ajallul qurbat, dan paling agungnya pendekatan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Waqad qala Allah taala muzahidan. Allah sendiri berfirman muzahidan, mengarahkan perintah untuk berzuhud, melaksanakan kezuhudan ibadah di dunia dengan firman-Nya inna ja'alna ma'alaiha 'alal ardi zinatan laha. Aku Allah, kami Allah menjadikan apa yang di atas bumi ini zinatan, sebagai perhiasan, laha, bagi bumi itu sendiri, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa hayawan, berupa kekayaan alam, keindahan alam dan sebagainya. Masya Allah, indah sekali ya. Tapi kata Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kalau bukan, bagaimana bisa mensyukurinya dengan taat kepada Allah? Berarti tidak boleh tergoda. Jadi disuruh hidup bersahaja. Karena mensyukurinya adalah, diantaranya adalah menggunakan apa yang indah ini menjadi sarana untuk beribadah kepada Allah, tidak tergoda dan tetap hidup bersahaja. Wa inna lajailuna ma'alaiha sa'idan juruza, dan kami benar betul akan menjadikan ma'alaiha, apa yang di atas bumi itu, sa'idan, menjadi tanah rata, juruza, tandus kering. Jadi Masya Allah ya, nggak usah terlalu menggambarkan seperti apa kenyataannya. Sekarang saja kita bisa melihat ya, bagaimana lumpuhnya masyarakat Aceh, masyarakat Sumatera Utara, subhanallah, banjir bandang, langsung habis sama sekali lumpuh. Ini belum kita membayangkan kalau kiamat terjadi, habis rata, habis sekali. Tidak ada artinya. Apa dunia ini?
Walaupun kita sekarang sedang menikmati, masya Allah, rekreasi sana rekreasi. Kalau Allah sudah menurunkan 6 azab, selesai sudah. Wa inna la ja'iluna ma'aliha syaidan juruja. Jadi artinya kefanaan dan kebinasaan dunia ini hal yang dimaklumi. Jadi kalau begitu kemudian kita bagaimana memberikan arti, menilai seperti apa. Dunya mal'unatun. Dunia ini akan kita ditinggal mal'unatun ay matrukatun. Kan artikan terlaknatnya, ekstrim bahaya kamu. Dunia ini terlaknat, wah iso. Sopo, pengen nilai duit kabeh. Matrukatun akan ditinggal dak, bicara Jawa ini ditinggal dak, masih piro wae, tidak akan kamu bawa. Mal'unun mafia, illa zikrullah, kecuali kalau dunia ini isinya adalah hanya untuk ingat kepada Allah. Makanya butuh selanjutnya, jadilah orang alim mengerti agama. Oh muta'aliman atau belajar agama, baru ngerti. Oh dunia ini apa ya. Untuk supaya kita bisa memahami ayyuhum ahsanu amala. Wa inna la ja'iluna ma'arisain juruza. Gambarannya kiamat terjadi. Jangan jauh-jauh kiamat. Sekarang aja banjir bandang di di negeri kita sendiri, masya Allah, habis sama sekali ya. Terutama di Aceh Tamiang, masya Allah ya. Ini belum kemudian gelondongan kayu, masya Allah. Itu piye ya. Yang sekarang lagi nabrak di pesantren itu, berapa itu ya? Itu kapan mari ini? Nah, untuk diselesaikan ya. Jadi bahasa Allah wa inna la ja'iluna ma'al itu sebutlah kaitan dengan fanaknya dunia, binasa dunia, tidak ada artinya sama sekali. Walaupun sekarang sudah kita lihat dunia dengan segala maka keindahannya ya, tapi nanti selesai. Berarti binasanya di sini. Atau kemudian kalau terjadi azab Allah selesai. Kita nggak melihat apa-apa lagi sudah. Yang sebelumnya indah, insyaallah. Begitulah dunia milik kita juga. Ad-dunya apa? Mal'unatun, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah. Di hatinya Rasulullah ad-dunya mal'unatun. Illa zikrullah, kecuali hanya untuk supaya ingat kepada Allah dan apa yang kemudian menjadi perantara ingat kepada Allah. Karena penuh ngaji belum, masya Allah, belum memahami. Selama orang masih mau ngaji, insya Allah yang ngerti dunia ini apa artinya. Au aliman, au muta'aliman. Kemudian wa haqiqatu zuhdi, hakikat zuhud. Ini hakikat, jadi hakikat. Nanti kita diajak memahami hakikat dulu, terus kita kemudian seberapa ukuran kita bisa mengerti tentang hakikat ini. Ya jauh, aduh. Dan ini hakikatnya. Bentuk tidak memberikan arti dunia ini dibanding dengan akhirat yang penuh arti. Yaitu khuruju hubbid dunya minal qalbi, keluarnya kecintaan dunia dari hati. Wa hawanud dunya,
tidak bernilainya dunia alal abdi atas seorang hamba muslim hatta yakuna idbarud dunya, ukurannya sampai kemudian ada idbarud dunya, berlalunya dunia. Artinya asalnya ada menjadi tidak ada, berlalu. Wa qillatus syai'i minha, dan sedikitnya sesuatu daripada dunia itu ahabba ilaihi, lebih ia cintai. Wa asara, dan lebih ia memilih indahu, adanya min iqbalid dunya, daripada datangnya dunia, wa kasratiha, dan banyaknya dunia. Hada min haisul batin, ini dari sisi secara batin. Jadi ketika bicara masalah seperti apa gambaran hakikatul zuhud, betul-betul namanya hubbud dunya itu keluar dari hati. Karena ukuran kalau kita ini kan ukurannya namanya hubbud dunya. Kalau orang kafir namanya isarud dunya, maklum lah. Bal tu'siruna al-hayat ad-dunya. Jadi bedanya isar kalau hub itu, kalau isar itu berarti memang tidak ngerti sama sekali terkait dengan akhirat. Jadi sudah, saya hidup di dunia, ya selesai dunia tok, tidak ada akhirat. Tapi hubbud dunya, Masya Allah, melok ngaji. Ya, ini khuruju hubbud dunya minal qalb. Makomnya ini, makomnya. Dan ini makom. Tapi paling enggak kita mesti mengerti, karena nanti pada akhirnya Rasulullah ketika memberikan pelajaran zuhud di dunia, ya, itu memberikan contoh yang maksimal. Dan kita menirunya 1/10 menai selamat. Kan gitu kan caranya. Selalu Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullah wa dzakarallaha katsira. Itu mesti maksimal. Mesti maksimal. Kita seberapa itu kan di sini maksudnya, ya. Satu contoh Rasulullah dawuh, inilah akniju dinaran wala dirhaman. Aku tidak mengumpulkan duit. Dah ada duit dikumpul kau no. Berarti apa? Ono duit, ya metu. Enggak disimpan. Wala uhibbu rizqani qad. Aku tidak pernah menyimpan rezeki untuk besok. Ayo kan. Aku tidak menyimpan rezeki untuk besok. Saiki. Terus meneh. Iso ngono ora? Ya pret to. La uhibbu rizqani qad, bayang. Jadi sebetulnya kalau bicara masalah Allah dan kita, wa kafa billahi wakila, ya. Kan begitu kan, ya. Cuman kita saja dengan Allahnya, Pak. Pratik komandel. Makanya Rasulullah bersabda, "Lau annakum tawakkaltum 'ala Allah haqqa tawakkuli." Kalau sekiranya kalian tawakal atas Allah dengan betul-betul tawakal, pasrah, la razaqakum kama yarzuqut thair. Betul? Maka Allah akan berikan rezeki pada kalian seperti Allah memberikan rezeki pada burung. Tagdu khimason, pagi-pagi melempet petengi lesu kabeh. Wa taruhu bitona sore-sore para kabeh. Ngono jare. Gunung itu pernah ada namanya, perlu istilah dapat apa? Penghargaan. Kalau kita kan mesti harus ada namanya sertifikasi, burung tuh pernah bersertifikasi. Jika usaha ini kayak sebagai aku lesu per
Boleh nanti sore-sore balik mana? Ndak ada burung terus ngangkrem dengan apa? Susu gak ada. Gitu deh. Cara Rasulullah mengarahkan begitu. Kalau sekiranya kalian ini betul-betul tawakal pada Allah, haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tair taghdu khimasan wa taruhu bidana. Tetapi tetap yang ada di sini ya tetap bisa'i, ada usaha kan gitu aja. Buktinya burung sendiri pagi-pagi terus kemudian keluar ya, sore-sore wis warak kabeh. Per iku apa? Per yunggul. Jadi kalau itu bisa diterapkan pada diri kita, hakikatul zuhud ya pengertiannya seperti itu. Sementara kita tetap dalam keadaan rawan, kapan diberi, kapan tidak diberi, kapan diuji, kapan tidak diuji. Tahu-tahu kemudian subhanallah hak milik kita seluruhnya ludes sama sekali. Kita nggak tahu ya. Kenapa mesti bergantung dengan dunia? Kenapa kemudian kemeronyok dengan dunia? Hatta yakuna idbaru dunya, sampai ada namanya berlalunya dunia wa qillatus syai'in ahabba ilaihi wa asaru indahu min ikbarid dunya wa qas. Wa hadza min khaisul batin. Ini dari sisi hati. Prakteknya seperti apa gambarannya secara lahir di lapangannya aja. Wa amma min khaisul dhahir wa yakunu zahidu, maka adalah si zahid munzawiyan anid dunia, itu mengasingkan diri daripada dunia. Munzawiyan mengasingkan diri daripada dunia. Wa mutajahiyan menjauhkan diri Anda dari dunia ikhtiaran sebagai opsi. Ikhtiaran sebagai opsi. Memang dia pilih begitu. Ma'al qudrati aliyah, di satu sisi memang ada kemampuan memiliki dunia. Tapi hati ini apa? Ora gumantung maring dunia. Ini kalau sudah saya lihat gini dia tabu ya masa. Dunia teko. Tapi Abu yang bilang dunia nak ngisore sikilku. Ini negeri ini. Tapi orang kok ngomong-ngomong tok. Itu waktu Ramadan mesti duit itu ditindih Abu ya. Didudui sama Abu ya duit. Nanti teman-teman minal mukimin buat tengah ada 200 300 teko Ramadan sampai yang dari masjid dari mana boleh duit gitu. Lois begitu kumpul ya sudah surut sampai entek iseng lah kalau ini sampai di situ ya. Jadi saya bilang dunia di bawah kakiku katanya. Beliaunya mengatakan begini ini karena beliau sendiri bisa ngamalkan ikhtiaran sebagai opsi ma'al qudrati alaiha. Di satu sisi memang mampu. Wa yakunu muqtasiran, dan adalah dia si zahid muqtasiran ambil cukup min sairi amtiatiha, dari seluruh harta bendanya. Untuk apa? Hanya untuk kebutuhan makanan makannya, wa malbasan dan pakaiannya, wa maskanan dan tempat tinggalnya, wa ghairu dzalik. Selain itu semua alama la buddalahu, atas sesuatu yang memang tidak bisa tidak, seharusnya harus begitu. Kama qala alaihi salatu wassalam liyakun balaghu ahadikum minad dunya kazadir raqib, agar ada balaghu ahadikum, bekal seorang di antara kamu fit minad dunya ini kazadir raqib, kayak bekalnya orang sedang jadi musafir. Kazadir raqib kayak bekalnya pengendara, berarti orang sedang jadi musafir. Gak apa? Wong lunga gak apa ya? Sikut tok kan ya. Padahal bisa jadi duitnya miliaran ya. Tapi
Akhirnya keluarnya jauh lebih hebat ya daripada yang dimiliki. Oh, no mestine iku hakikatus zuhdi ya. Hakikatus zuhdi. Karena itu termasuk makom minal makomat minal munjiat. Sementara sekarang ini Masya Allah pemane santri kita duit ulang siji langsung hijau matanya padahal santri soalnya biasanya nggak duit karena tambang jadi tumbang. Jadi istilah ada santri itu biasanya rapuh kalau sudah masalah duit datang katanya. Karena nggak biasa nama Pak laporan. Suruh laporan bulet deh. Orang biasa. Sementara kita sendiri maklumlah siapa kita. Kita ini kan masih ndonga Allahumma ya Rabbana. Kan ngono kan ya. Allahumma ya Rabbana cukup ono lo perono berasake. Jadi kok usah ngono ya. Tapi yo bukti ini kudu ngono ya. Karena namanya doa itu adalah kebutuhan dan boleh apakah tidak kan kenapa tidak boleh. Ketika Allah mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain duwe lan ora duwe orang duwe njaluk oleh apa? Ya boleh dah. Boleh, enggak punya ya. Ya boleh minta. Kenapa enggak boleh minta? Karena kita memang Allah menentukan kita termasuk orang yang kurang penghasilannya. Jadi enggak apa-apa. Cuman kenapa Allah menentukan sebulan, Masya Allah. Dunianya cek gampang, sing kene cek repot ya. Ada hubungan dengan sebuah hadis. Kenapa Allah membuat seperti itu? Karena Allah lebih tahu pada seseorang. Ketika jangan-jangan dadene sugih melarah. Kesina dadene orang duwe wae ngono. Terus akhirnya ndonga pengen sugih ora sugih ya. Jadi kok usah sugih kon sugih ngene malah melarah kon. Malah ado karo aku. Tapi tetap ada Rasulullah memberikan nama peluang. Kemarin sudah saya tadi ada ngaji, ada apa sama catat ya. Salian ya Allah ya Rabbana cukup ono berono ya. Ada doa Allahumma inni as'aluka. Ini kemudian pada tingkat apa Allah menyebadani wallahu alam. Yang terpenting pas butuh, pas ono Gus Masya Allah. Bagi yang ngapunten Allah memberikan ujian fakir umpamanya ya. Sementara kesabaran adalah satu-satunya hal menjadi sikap yang harus dilakukan. Dan nanti kemudian Allah berfirman innama yuwaffas sabiruna ajrahum wa bighairi hisab. Oh kapan jadi ngono ya. Ingin sugih saiki lah ya. Sementara yang sugih jangan-jangan zakat wae ora pas. Zakat wae ora pas. Pikirnya sudah saya bayar zakat piro. Kan gitu masalahnya. Kan atau kemudian bukan hanya zakat tapi kesadaran infaknya sudah seberapa karena ibadah uang sugih duit
apalagi kalau bukan duitnya. Tapi infaknya sudah pas belum itu. Kan di situ masalah, bukan masalah wis bayar zakat, wis infak, bukan begitu. Ini menurut Allah sudah layak diterima apa kan enggak? Sing pikir ya sabar wae. Sabar wae, sabar gak mari-mari ya. Tapi subhanallah di satu sisi makanya fakir kemudian namanya sarana pendapat juga repot dari mana harus bayangkan dodol gorengan gitu ya, dodol bakso. Tapi ngerti ya Allah itu sangat adil. Inna minadz dzunubi dzunuban, bahwa di antara dosa itu dzunuban, ada dosa la yukafiru as-shalah yang tidak bisa dihapus dengan salat, wala zakah tidak dihapus dengan zakat, wala siyam, wala hajj, wala umrah, walakin yukafiru al-humumu fi talabil ma'isyah. Tapi justru bisa dihapus dengan susah mencari rezeki. Tapi sabar. Bayangkan amal-amal besar sama sekali nggak bisa menghapus dosa seseorang, sementara hanya kenapa? Susah mencari rezeki itu bisa menghapusnya. Ini belum catatan-catatan ganjarannya yang kalau sabar masya Allah. Goreng kodoh itu panas sih kayak apa ya? Mulak mali. Gorengan ya. Kamu kira ini cuman apa? Cuman goreng tok. Ada tulisannya itu. Goreng sang goreng hasanatun. Kepanasan hasanatun ukhra. Makanya permasalahannya kita ketika keluar kerja itu kemudian bagaimana? Mesti ucapkanlah bismillah tawakkaltu 'alallah. Itu caranya begitu. Itu baru kemudian semuanya akan berarti. Makanya kalau keluar bismillah tawakkaltu 'alallah. Itu sudah namanya berharap kepada Allah besar. Allah kemudian disitulah bisa jadi mencukupinya hanya karena bismillah tawakkaltu 'alallah. Saya jadi ingat ya sama abah saya itu kalau keluar begitu. Buanter lek muni. Di muka dalam bismillah tawakkaltu selalu begitu. Abah saya. Banter anak cek krungu ya. Keluar tuh bismillah tawakkaltu 'alallah. Bismillah selalu begitu. Ini ada doa apa? Allahumma, coba Allahumma inni as'aluka min salihima tu'tin nasa minal mal wal ahli wal waladi ghairil dhalli walal mudilli. Allahumma inni as'aluka min salihi ma tu'tin nas. Ya Allah, aku minta padamu dari yang terbaik apa yang kau berikan pada orang banyak. Ya Allah, jenengan maringi si fulan iki kok kathah duwike, kula kepengin ngene ya. Min salihi ma tu'tin nas minal mali wal ahli, bojo. Kula dereng ada bojo ya Allah, kono ndek bojo. Boleh ngono. Wis kawin turun di anak wal ahli. Cuman di sini subhanallah Rasulullah memberikan nama catatan ghairil dhal walal mudil, yang tidak tersesat dan tidak menyesatkan. Masya Allah. Hebat sekali. Ini berarti Rasulullah memberikan peluang pada orang-orang yang sementara mengerti uji dalam hidupannya dengan namanya nggak punya ya nggak punya, monggo diamal no. Ketuk pintu sama Allah. Insya Allah nanti paling enggak ini gak suke ya, insya Allah pas butuh pas ono. Hanya karena mengamalkan ini, karena yang terpenting kul amantu billah summastaqim. Kul amantu billah summastaqim. Istiqomah lah ya. Ngetok pintu.
Man qara'al baba walaj, barang siapa mengetuk pintu akan masuk ya. Jadi ini Rasulullah mengarahkan liyakun balagu ahadukum minad dunya kazatir raqib. Ini ukurannya bagi seorang yang jadi miliarder ke apa lah itu masalah di situ. Sehingga menjadi makomnya, makom zuhud. Ini wong ra duwe ya panjenengan iku. Nah, maklum gimana macam anak iku ya. Rawah Abu Nu'aim fil Hilya wa Ibnu Majah wa Tabarani fa amma man ahabbat dunya. Barang siapa mencintai dunia biqalbih dengan hatinya, wasa'ali jam'iyah dan berusaha untuk mengumpulkan dunia, yaksitu bidzalika, dia bertujuan dengan itu, at-tana'uma wa tamattu'a, yaitu bersenang-senang, wa tamattu'a dan menikmati bisyahawatiha dengan syahwatut dunia, keinginan dunia, fa huwa minar raghibina fid dunya, berarti dia termasuk orang yang berambisi dengan dunia. Jadi memang dari hatinya mencintai dunia. Saat jam berusaha esok ke sore ke esok sikil ke sirah ke sikil. Etosnya kerjanya masya Allah. Pokoknya piye carane ya. Bahasanya begitu. Memang sengaja untuk kemudian at-tana'um wa tamattu' bi syahawatiha fa huwa minar raghibina fid dunya, termasuk yang berambisi dengan dunia, wa laysa minaz zuhad, bukan termasuk orang yang zuhad fi syai'in sama sekali. Fa in mala ila dunya, kalau ya cenderung ke dunia, wa raghiba bi fiha, cinta dunia, la li tana'umin, bukan karena untuk bersenang-senang, walakin yunfiqaha, tapi itu pun untuk menginfakkannya fi wujuhil khairi, dan jalan-jalan kebaikan, wal qurbat, dan pendekatan diri kepada Allah, wa huwa ala bagus, wa huwa ala khair. Itu pun in wafaqa amalahu niyatah, kalau memang ada kecocokan sesuai amalnya dengan niatnya, niat untuk memang betul-betul lillahi ta'ala. Ya, permasalahan di situ. Wala yakhlu, dan tidak lepas fi dzalika, dalam hal ini, min khotorin, daripada bahaya. Ternyata betul memang banyak harta, kemudian senang harta, mengumpul dapat harta, bukan untuk dinikmatinya, tapi saya harus infak, harus kemudian mengarahkannya fi wujul khairati wal qurbat, cuman salah niat. Nah, supaya dapat pujian, supaya apa? Riyaan wa sum'atan, ngerti kabeh aku sapa ya nek masjid jenenge dheke. Ngono karo jenenge lan. Umpamanya ya, namanya riya, sum'ah itu luar biasa ya. Bukan karena Allah itu. Sudah tentu yang lebih membuat orang mendapatkan penghormatan ahli dunia, apa kalau bukan harta ya. Apa harta? Jadi memang penghormatan dunia ya oleh ahli dunia ya sudah harta itu sendiri. Terus kemudian dibungkus untuk memberikan namanya atas nama kebaikan. Tapi kan di sini enggak juga begitu, niatnya salah lagi. Khotor bin khotorin, bahaya. Jadi bahaya lagi, akhirnya percuma, karena seluruhnya mesti amal itu ada apa? Lillah ya, lillah, kemudian billah. Wa amma man talabat dunya, adapun orang mencari dunia, wa ghariba cinta pada dunia, walam yatayassar, maka tidak ada kemudahan lahu baginya, walam yahsul, tidak terjadi alamat lebih, tidak menghasilkan alamat lebih atas apa yang dituntutnya, dicarinya, minha wa baqiya faqiran, maka kemudian selamanya jadi orang fakir, la syai'alah, tidak punya apa-apa, wis nyambut gawe kaya apa luar biasa, tapi tetap pahit fakir.
Fada wal fakir, ini ya orang fakir itu. Walasi bizat, wah zuhud rek orang dia apa bukan. Memang dia aslinya, masya Allah. Cari dengan segala upayanya yang etos kerja tinggi, tapi saya tetap fakir, gak mari-mari. Oh zuhud itu ya. Tidak. Tetapi satu sisi walahu fi fakrihi, dalam kefakirannya fadlun ada keutamaan, wasawabun adimun dan pahala yang cukup besar kalau insabara alaih, kalau mau sabar atas kefakirannya, waradiya bihi dan ridho dengan kefakirannya, itu disebut namanya al-qanaah, ya, rela menerima dan merasa cukup. Makanya zuhud wal qanaah ini luar biasa. Az-zuhud itu plus wal qanaah. Ini kalau dimiliki seseorang, makanya masya Allah, hidup dalam keadaan apapun, masya Allah. Yang penting kaya hati ya. Yang penting apa? Kaya hati. Laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Kaya itu bukan karena banyak harta, tapi kaya itu adalah kaya hati. Sementara ya, makanya kemudian yang terpenting kita meletakkan biyadil khair ini ada hikmah tertentu agar kita dengan mengatakan biyadil khair itu wis apik kabeh wae. Apa cari Gusti Allah. Itu kemudian saya sangat perlu bagi seorang muslim sebagai apel kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Setiap apa setelah maghrib dan setelah subuh qabla ayyusanniya rijlah, sebelum jadi merubah kakinya. Dalam kakinya jangan dirubah. Membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu monggo, jadi jangan sampai ditinggalkan, itu penting itu. Karena begitu kemudian kita mengucapkan itu, maka Allah kutiba lahu asru hasanat, ya, kutiba lahu asru hasanat. Yang kemudian asru hasanat ini maksudnya likullin min qaulih asru hasanat. Jadi kalau membaca 10 berarti berapa? Kutiba lahu asru hasanat berarti kali 10 berapa? 100. Kemudian yukaffaru anu asru sayyiat. Berarti berapa? Kali 10 lagi ya. Wa rufi'a lahu asru darajat di surga. Di sana ya. Di surganya diangkat 10 apa? Derajat. Jadi kalau kali 10 sekali ucapan itu 1, dikalikan 10. Berarti 10 apa? Wa khirzan min kulli makruh. Dan menjadi jimat, kerjaan berjimat ya. Mingkul makruh, dari segala hal yang tidak disenangi. Wa khirzan minasyaitonir rajim. Ini kesempatan untuk melaksanakan begini ini sebetulnya kan itu saja kalau dilakukan sebetulnya datanglah janji Allah. Karena Allah itu la yukhliful mi'ad. Jadi kenapa kemudian kita tidak melaksanakannya ya? Cuman masalahnya orang itu hanya kembali kepada kepekaan saja terhadap sunnah itu ya. Nah ini janji ping 10 dikurangi menjadi 3. Tinggalannya ojo melungker, ojo merubah sikile, dirubah sikile. Ya. Itu saja sudah. Jadi yang kata Rasulullah maghrib sama subuh sebelum merubah kakinya qabla ayyan yusanniya rijlah, masih begitu. Itu kemudian seperti apa?
Allah menghargainya ya hanya dengan seperti itu. Terus di situ ada tulisan biyadihil khair. Hanya di tangannya Allah SWT segala kebaikan. Kaitannya dengan orang kapan diuji, tidak diuji. Kapan orang kemudian harus menerima sifat Allah al-mu'ti. Kapan Allah harus menerima sifat al-mani. Masya Allah kalau sampai pada sifat al-wahhab, Masya Allah. Al-wahhab selalu memberi. Jadi orang itu dalam kehidupan ini ada yang isi al-mu'til mani. Ono ka ono ya. Kalau mungkin meningkat menjadi hubungan dengan al-wahhab. Pas butuh pas ono. Subhanallah. Apa cari ya lah. Apa cari. Tinggal ngelakoni ya. Wa amma man tabassata, adapun orang yang bersenang-senang secara luas fid dunya wa tawassa'a fi syahawatiha, dan tawassa'a berarti mengejar kesenangan secara berlebihan, tawassa'a wa tawassa'a, dan mencari kesenangan secara berkelebihan fi syahawatiha, Masya Allah melimpah ruah hartanya. Wadda'a ma'a dzalika annahu ghairu raghibin fiha, terus dia mengaku bersama itu bahwa dia itu saya nggak senang dunia, aku senang. Padahal Masya Allah dunia perlu bahagia. Kuaya aku gak senang dunia, alah dunia wopong. Gayanya begitu, namanya gaya. Wala muhibbun laha, tidak mencintai dunia bi qalbi, di hatinya. Wa huwa mudda'in, itu cuma berpura-pura, maghrur, tertipu. La taqumu lahu hujjatun bidakwah. Permasalahannya pengaruh dunia itu lain. Jadi namanya minas syahwat, syahwat. Artinya berhubungan dengan ujian, namanya fitnatus syahwat. Kita pelajari ada fitnah, al-fitnatu fitnatani, namanya fitnatus syubhat, fitnatus syahwat. Fitnatus syubhat berarti keremang-remangan dalam keyakinan, itu fitnatus syubhat. Sangat terkait dengan hidup di zaman akhir ini, Masya Allah. Orang jauh daripada meyakini ya, namanya Islam ini ada sebagai sebuah agama yang menyelamatkan. Mestinya begitu, belajar Islam seperti apa, sampai Allah berfirman apa saja. Banyak, cukuplah keyakinan yang cukup dibangun oleh dari nabi ke nabi, kemudian nabi dan nabi, kemudian bagaimana hidupnya dalam tantangan besar hanya demi untuk Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falai yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Satu contoh. Itu kan kita mesti harus menerima dengan sebuah keyakinan ya, keyakinan. Jadi kemudian di akhir zaman ini kan namanya YouTube, namanya medsos, kemudian kita membaca di sana sini bagaimana orang diragukan. Ya, akhirnya kemudian tumbuh yang namanya kepercayaan yang macam-macam. Membuat orang kemudian bagaimana banyak terkecoh. Itu fitnatus syubhat. Sampai dalam Islam sendiri kemudian kita mau yang selamat bagaimana? Ketika kita mesti harus kembali merujuk kepada maklum orang-orang alim yang amil,
yang Allah menjaga Islam ini. Kemudian diantaranya siapa mereka yang dari khalaf ini yang kemudian kita insya Allah bisa mengikutinya, karena apa yang dilakukan oleh mereka sebagai udul, orang-orang yang cecek-acek di akhir zaman ini. Satu contoh buktinya dalam Islam sendiri akan rancu terhadap pemahaman-pemahaman, namanya fitnatus syubhat. Termasuk diantaranya yang yanfuna tahrifal ghalin, hati-hati terhadap kelompok Islam yang ekstrem. Nah, itu termasuk sudah penyimpangan, namanya syubhat. Ekstrem sering sekali antara menyesatkan kemudian membid'ahkan, mengkafirkan. Ini belum yang kedua, diantaranya adalah yanfunawa, yang kedua intikhalal mubtilin, munculnya kelompok liberal yang disebut namanya al-afaqi, soalnya pikirannya ngoyoworo ruwono ini. Hati-hati. Punya takwil al-jahilin, kita pintar tapi goblok. Itu satu contoh ya. Di bulan sekarang kemudian di antara kaum muslim sendiri kita lihat namanya hal-hal yang sifatnya kengeslongan di mana-mana ya. Kaitannya dengan akidah. Akidah ini sepertinya hancur. Kenapa di antara kaum muslimin harus nyembah kuburan, sujud ke kuburan? Yo nae. Ngono ya payu kabeh. Baru jenenge Haji Aos ya payu ngono ya. Ora sah apa salat di kapan kecuali pakai apa? Merah putih. Ngono apa? Jadi semua pengikutnya disuruh pakai apa? Pakai kopiah merah putih. Nek kapan enggak merah putih, salatnya gak sah. Ngono ya muni ngono. Ini memang ya bener begini nih katanya. Muni ngono bareng deh. Kaya ono, maksudnya kaya mama kufron dan mana men. Namanya fitnatus apa? Syubhat. Kalau fitnatus syahwat, ya jelas masalah dunia, masya Allah. Terutama kalau sudah namanya dapat saja tanpa harus halal, itu kan sudah namanya syahwat sudah. Padahal kalau sudah bicara masalah rezeki tidak halal, ngapunten sudah. Apa artinya? Karena yang bikin rezeki Allah, tapi kita sendiri membuatnya jadi tidak halal, Allah nggak senang. Ya bagaimana mungkin akan jadi dekat dengan Allah? Sebetulnya Quran dengan sangat ringkas di surat Al-Asr apa? Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil Watawasau bis ya bil haq as-subuhat. Kalau as-sabr ya as-syahawat. Itu aja sudah. Subhanallah. Seiring dengan wal asri berarti demi akhir zaman, maknanya fitnah akhir zaman. Tidak diartikan demi masa lebih luas. Wal asri demi masa akhir asar, yaitu berarti akhir zaman. Ada namanya fitnatus syubhat dan fitnatus syahawat. Fitnatus syubhat, ya bagaimana kita kemudian watawasau bil haqqi, ngaji sing bener, ngelek guru sing bener, ya. Karena tidak semuanya repot sekarang ini. Watawasau bis sabr asyahawat. Jadi ini menggambarkan ada orang yang masya Allah berlimpah ruah hartanya, kemudian gak senang dunia galau, dunia kejaringan dia. Bahaya temenan katanya. Fahuwa mudda'in maghrurun, la taqumu lahu hujjatun, tidak ada bagi dia hujjah, bukti bisa melawan bidakwah dengan akon-akonnya, dengan dakwanya, dengan akon-akonnya.
Walaysa lahu fi khalid, tidak ada baginya fi khalid dalam keadaan begini ini. Tilka qudwatun, ada panutan yuqtadabi minal a'immah, ada panutan yang diikuti daripada para imam. Tidak ada contoh dari dulu begitu tuh. Kalau namanya a'immah, orang-orang ulama mutadin, ikut nanti duit barang orang-orang muni ngono. Ketok wah. Ketok lomane kita iki. Ora kok bayar dong ngono ae. Wah aku gak seneng karo dunya iki, tapi ora lapo-lapo. Masana ya penyiyon ngono. Namanya orang pamer harta sekarang, masya Allah. Banyak tempat orang untuk kemudian aku iki sugi-sugi uang ngono. Makanya cukup ketika mengadakan resepsi perkawinan dewi-dewi masya Allah kita kabeh ya. Padahal pret rana apa nih. Bangga-banggaan tok. Kemudian selanjutnya kita bicara selanjutnya ada sebuah hadis yang tetap harus kita sampaikan terkait dengan zuhud tadi seperti apa. Kalau salah tafsir kita kan jadi ada orang pomanya ya, ada orang. Nah, jadi yang duwe tapi gak gelem. Terus gaya itu zuhud pakaiane gak tau setrikan ngono ya. Wis kakek-kakek klambi siji apa klambi loro sarung loro ada elek nisan. Kopian miring. Terus kelompenan maneh. Ngene aku zuhud iku jenenge. Iku dudu zuhud iku kompros. Iku ngono dudu zuhud iku kompros iku. Karena ada sebuah hadis, innallaha yuhibbu Allah itu senang ayyara, Allah sendiri melihat asara nikmatih, pengaruh nikmatnya ala abdi atas hambanya. Jadi supaya orang itu tahu kalau ini mensyukuri nikmat. Kenapa? Kalau kemudian supaya orang melihat itu syukur nikmat, Allah Subhanahu cinta. Kalau betulnya kalau kamu memang menunjukkan nikmatku ini sudah aku beri kepada kamu. Wong duitmu akeh. Enggak masih ngapi. Ngono ya. Kenapa? Namanya fihil itina'u bil madhar. Kenapa? Kata Allah senang. Karena buktinya kamu mensyukuri nikmat ini. Ya dengan apa? Dengan menunjukkan kalau kamu itu dapat nikmat. Makanya kenapa tidak boleh fihil itina'u bil madhar. Ada perhatian Rasulullah terkait dengan perhatian dengan masalah penampilan. Warafahi al-mu'tadilah, dan kesejahteraan yang bersifat adil. Bila israfin wala tabdirin, tanpa berlebihan, tanpa kemudian tabdir, berfoya-foya. Sehingga orang tahu kalau dia itu dapat nikmat. Buktinya kemudian tetangganya merasakan. Karena dapat nikmat kemudian selamatan bareng-bareng. Selamatan. Wong duwe akeh. Kenapa? Boleh kan? Ini termasuk mazhabnya
madhabnya Abuya ini. Jadi karena nikmat Allah luar biasa, maka kemudian Abuya memakai madhab ini, madhab seperti ini. Imam Malik itu sebagai panutannya, Imam Malik dalam menghargai hadis yang akan disampaikan pada seseorang yang diminta. Kalau ada orang datang minta hadis, beliau pasti kemudian mandi dulu, pakai jubah yang setrikaan hanya untuk satu hadis. Ada orang datang lagi, masuk lagi mandi dulu, pakai jadi selalu terlihat indah, ganteng. Makanya perlu jadi ini, tunjukkan kalau kita dapat nikmat, ya, apa pakaiannya, apakah tempatnya, bersihnya, kemudian keserasian ini. Jadi walaupun juga tentu di sana ada orang yang milih koyok kompros, ada juga namanya orang banyak ya, tapi tidak tidak menghalangi kalau seorang dengan hadis ini justru untuk kemudian supaya kemudian memperlihatkan nikmat Allah. Kenapa? Kiai duwe kiai gede montore apa ngono. Ya ora ya Alphard ngono ya. Iyalah. Yang penting orang anggo sombong-sombongan. Wa damit takalluf, tidak memaksakan diri. Terus juga tidak kemudian kalau sudah menjalankan ini tidak kemudian menyibukkan diri dari ingat kepada Allah. Begitulah. Maka kelihatannya kemudian indah-indah saja. Apalagi bicara masalah keindahan. Innallaha jamilun apa? Yuhibbul jamal. Sakhiyun yuhibbus saha. Kemudian nadifun yuhibbun nadhafa. Innallaha jamilun yuhibbu itu hendaknya kita perlu perhatian pada hadis-hadis innallaha yuhibbu. Karena ini jelas disenangi innallaha jamilun yuhibbul jamal, sakhiyun yuhibbus saha, nadhifun yuhibbun nadhafa. Allah itu indah, cinta kepada apa? Keindahan. Sakhiyun, Allah itu loman, yuhibbus saha, cinta kepada kelomanan. Nadhifun, Allah maha bersih, yuhibbun nadhafa. Namanya al-madhar, penampilan yang baik. Karena hadis innallaha yuhibbu an yara asara nikmatihi ala abdi. Yang terpenting tidak untuk kemudian memperlihatkan diri dengan kesombongan, tidak kemudian untuk riyaan wa sum'atan. Tapi niatnya adalah diidhar fadlillah wa karamih ala alaihi. Jadi semata-mata memang untuk ini ngono sanga Gusti Allah. Ya kenapa enggak saya tunjukkan? Ya sebatas mana kita bisa menjalankan, insya Allah paling enggak ya. Ini sudah kita pelajari dari mulai hakikatul zuhud sampai kemudian seperti apa kita bisa menjalankan. Yang terpenting adalah ora kemeronyok maring dunya, tidak berharap rakus dengan dunia. Sementara dengan sifat dunia itu seperti apa, kita enggak bisa kemudian begitu mudah menahannya. Ya. Makanya ya mudah-mudahan selamat semua aja lah. Ini perlu ngaji hati ini ya. Yang barangkali ada titik-titik nggak baik, paling nggak mudah-mudahan bisa baik dengan ngaji ini ya. Insyaallah. Qandik asyhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.